kok yayasan yang misalnya membantu misalnya bencana atau di daerah konflik atau di daerah timur, lalu mereka menyelamatkan misalnya anak-anak yang orang tuanya jadi korban. Kemudian ya anak-anaknya diasuh gitu di panti asuhan, tapi kan karena panti asuhannya berasaskan Islam, ya anak-anaknya jadi diajarin agama Islam gitu. Nah, akhirnya ada sebuah pola-pola yang dikembangkan, yaitu dengan misalnya, oh enggak apa-apa tetap Kristen, tetapi masih tetap bisa sarungan. Jadi tetap masih bisa pecian. Oke, tapi secara identitas Kristen atau menyamar jadi Islam? Arab sekarang kan belum tentu. Bahkan gua dengar ini, tolong koreksi, orang Arab sekarang kalau baca Quran belum tentu paham. Karena memang kan ada bahasa yang berkembang. Sama kayak kita pun belajar bahasa Yunani koine. Aku pernah baca cerita berdasarkan kisah nyata. Jadi dia itu mungkin kayaknya misionaris ya tugasnya. Dia dikirim ke Korea Utara. Tapi dia kerjanya itu guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dia punya misi. Aku lupa apakah itu misi pribadi atau tugas dari gereja. Tapi dia punya misi untuk mengenalkan warga Korea Utara terhadap kekristenan gitu. Berarti semangatnya gitu ya, mau menyelamatkan. Karena melihat mungkin warga Korea Utara nih teropres gitu dengan kondisi China, Korea Utara, bahkan Papua misalnya, itu kan banyak pelayanan misi masuk. Jadi kita tidak boleh memandang misi itu hanya sekadar mengubah orang jadi beragama, tapi lebih daripada itu membuat orang itu ada harapan untuk membuat orang itu tercivilized. Jadi yang tadinya merasa budayanya terbelakang jadi lebih baik. Nah, jadi misi itu seringkali berbarengan dengan upaya-upaya charity, upaya-upaya untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu perspektif misinya tuh begitu. Tapi itu yang suka dibilang ini bukan sih kayak misi kristenisasi. Nah, itu lain lagi. Jadi misi kristenisasi itu adalah, orang kan bilang kristenisasi. Itu kan dua kata, kristenisasi. Jadi upaya terstruktur, upaya untuk kemudian membuat orang beragama Kristen. Kata kristenisasi sendiri menurut gue itu sangat multifaset ya. Multifaset itu dalam arti bisa dipandang sebagai positif, tapi bisa dipandang sebagai negatif bagi mereka yang merasa bahwa gue udah punya agama kok. Jangan lu paksa gue ganti agama dong. Jangan lu paksa gue untuk berubah agama dong. Nah itu. Jadi pandangannya tuh jadi negatif, dan memang akhir-akhir ini pengertiannya jadi peyoratif ya. Jadi buruk sekali. Padahal sebenarnya kalau mau kita bilang pada semua agama yang lain juga bisa dikenakan. Sorry, pada konteks misalnya Indonesia kan majority adalah orang Muslim, Islam. Juga ada proses Islamisasi. Iya, aku bisa mengkonfirmasi itu. Aku tahu kok yayasan yang misalnya membantu misalnya bencana atau di daerah konflik atau di daerah timur, lalu mereka menyelamatkan misalnya anak-anak yang orang tuanya jadi korban. Kemudian ya anak-anaknya diasuh gitu di panti asuhan. Tapi kan karena panti asuhannya berasaskan Islam, ya anak-anaknya jadi diajarin agama Islam gitu. Maksudnya kan in a way itu kan Islamisasi gitu. Tapi kan itu charity. Makanya tergantung mau melihatnya bagaimana. Kalau melihatnya dengan semangat permusuhan, jadilah itu adalah Islamisasi dalam konotasi yang sangat buruk. Tetapi kalau melihatnya dalam perspektif ya wajar dong. Karena ini adalah charity dan kemudian anak-anak tersebut dibesarkan dalam nilai-nilai Islam. Sebenarnya tidak harus dilihatnya buruk. Iya, karena pendidik-pendidik di sana juga backgroundnya Islam gitu. Betul. Mereka tidak bisa mengajarkan korban, anak-anak yang merupakan korban entah bencana atau konflik itu dengan pendidikan agama asli mereka, misalnya Kristen, karena ya para pengurusnya di sana Islam semua gitu. Nah, sama dalam kristenisasi atau yang namanya misi ini seringkali muncul itu yang tadi gue mau bilang, bahwa ada sebuah tendensi untuk melihatnya secara negatif. Hanya karena merasa bahwa ini saya sudah punya agama, kamu jangan bikin saya murtad gitu. Nah, dan itu somehow terjadi ketika ada orang-orang juga yang menafsirkan kekristenan itu dan merasa bahwa menanggung misi mulia untuk menyelamatkan orang dari penghukuman atau dari neraka gitu.
Makanya yang tadi bro, aduh maaf kok bro, yang tadi Mel bilang Iya bro banget kita itu emang. terlepas saudara ya. Jadi yang tadi Mel bilang tadi C5, C6 dan sebagainya itu adalah salah satu metode misi yang kemudian dilakukan oleh kelompok tertentu. Sekali lagi, salah satu metode. Jadi interpretasi misi orang-orang tertentu yang kemudian mau untuk menyebarkan Injil dengan maksud, sekali lagi ya, menyelamatkan orang. Bukan maksud untuk membuat orang tuh murtad. Memang tidak bisa dipungkiri, bisa jadi ada perasaan bagi kaum beragama tertentu kemudian merasa dimurtadkan. Itu konsekuensi logis, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kita harus melihat bahwa ini adalah dua jembatan, ada satu jurang nih yang misahin kita, yang akhirnya saling menaruh curiga bahwa oh kamu mau mencelakakan saya dengan membuat saya pindah agama. Oh iya karena konsepnya tentang keselamatan itu sudah berseberangan gitu. Iya. Nah, jadi konsep C5 C6 ini adalah konsep di mana mereka sadar bahwa ada resistansi dari kelompok beragama tertentu. Oke, katakanlah di sini Muslim. Sehingga mereka tuh menyadari bahwa oh kalau gitu gimana sih caranya supaya Injil tetap bisa diberitakan. Oke. Nah, akhirnya ada sebuah pola-pola yang dikembangkan, yaitu dengan misalnya oh enggak apa-apa tetap Kristen tetapi masih tetap bisa sarungan. Jadi tetap masih bisa pecian. Oke, tapi secara identitas Kristen atau menyamar jadi Islam? Pada interpretasi, sekali lagi interpretasi paling ekstrim tetap seperti Muslim. Oh, apakah mereka ditaruh di institusi-institusi Islam itu ya? Ditaruh di pesantren? Sebenarnya dugaan untuk sampai segitunya tuh tidak. Karena itu effortnya besar banget. Dan coba bayangkan, maksudnya itu effortnya sudah besar banget, resikonya kan maksudnya tinggi banget karena membicarakan isu agama. Wah, sekali lagi hari ini isu sensitif agama tuh tinggi banget, ya kan? Tapi sebenarnya kan dulu nggak sebegitunya banget. Nah, makanya itu ada cerita-cerita masa lalu yang mau dibawa ke sini ke hari ini. Oh, supaya untuk kayak melanggengkan kecurigaannya justru ya. Nah, kalau Mela tanya, ada nggak yang kayak begitu sekarang? Pertama, gue mau mengatakan bahwa gue cukup mengerti dunia kekristenan, cukup mengerti dunia misi. Apakah yang kayak begitu ada? Menurut gue itu ada perorangan. Kalaupun masih ada. Jadi kayak misi personal. Misi personal. Tapi sebenarnya kalau mau bilang sampai bagaimana banget, gue merasa bahwa itu sudah cerita 2 dekade lalu. Itu sudah cerita dekade lalu, 2 dekade lalu, yang hari ini sebenarnya menurut perspektif gue secara pribadi, orang pandangannya sudah mulai lebih baik kok tentang misi itu sendiri. Dan sebenarnya tidak harus kan kemudian kita itu memaksa orang atau istilahnya membuat seakan-akan orang itu pindah agama ke Kristen gitu. Karena tidak selalu misi itu begitu juga. Ada juga misalnya di dalam kekristenan misi itu tidak selalu ujung-ujungnya harus kemudian membuat orang percaya Yesus. Tidak. Tapi apa ujungnya? Cuman charity aja. Oh, Jadi kayak menyebarkan kebaikan aja. Iya. Karena di dalam kekristenan itu kan Tuhan Yesus tuh bilang bahwa kamu tuh telah mengasihi aku, kamu memberi aku makan. Terus kemudian orang tanya, kapan kamu memberi engkau makan? Waktu kamu memberi makan pada orang-orang yang lapar ini. Kamu telah memberi aku pakaian. Kapan kamu kasih pakaian? Waktu kamu memberi pakaian kepada aku ketika aku tidak punya pakaian. Kamu mengunjungi aku dalam penjara. Loh, kapan engkau masuk penjara? Ya waktu orang-orang dalam penjara ini kamu kunjungi. Oh, itu indah sekali. Iya. Jadi sebenarnya gini, sekali lagi di dalam tiap agama pasti akan ada interpretasi radikal. Interpretasi yang orang bilang mentok kanan. Ya kan? Nah, interpretasi mentok kanan itu yang sebenarnya kita lihat. Misalnya yang mungkin dalam kasus orang yang menuduh Mela adalah misionaris, yaitu interpretasi mentok kanan itu yang menganggap bahwa ada orang-orang tertentu yang mau memurtadkan kami begitu ya sebagai Muslim. Makanya tadi gue bilang itu interpretasi putus asa. Interpretasi putus asa maksudnya apa? Sorry, maafkan ya. Tapi maksud gue adalah maksa banget gitu.
kemudian seakan-akan membuat Mela ini didasarkan pada sebuah kecurigaan masa lalu yang begitu parah, lalu tetap dipelihara seperti api dalam sekam, lalu kemudian seakan-akan disematkan nih Mela begini. Untuk mempelajari Islam secara formal itu menghabiskan seluruh masa muda aku. Aku nggak kebayang untuk belajar dua agama terus membawa misi. Dan ada juga di suatu thumbnail gitu, aku lagi buka YouTube terus homepage-nya di awal, ternyata selain hafal Al-Quran, Kumaila juga hafal Alkitab. Wah, apalagi ini. Jadi kayaknya interpolasi dari isu itu tuh meluas, tapi aku sendiri juga tidak bisa membela diri lagi-lagi karena aku nggak tahu aku harus membela dirinya dari mana. Bagaimana, gitu. ya? Jadi untuk belajar Alkitab itu sebenarnya tidak mudah. Dalam budaya hari ini di Indonesia ada sebagian orang menganggap telah selesai sekolah Alkitab dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Oke, sekolah Alkitab itu kurikulum dasarnya gimana? Sebenarnya yang terjadi di Indonesia hari ini sudah mulai ditertibkan. Yang gua tahu ditertibkan bukan pada dinas tapi pendidikan agama, ya dinas agama. Tapi sebenarnya hari ini sekolah-sekolah Alkitab itu semuanya punya kiblat masing-masing. Kalau misalnya sekolah yang gue hadirin itu kiblatnya itu lebih kepada teologi reform yang lebih struktural, lebih. Jadi masa studi gue aja itu harus 4,5 tahun masa studi gue. Jadi itu lama sekali karena kita mesti belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajarnya banyak, gak semudah itu. Iya, gitu. repot dan lama. Aku juga kan belajar Islam, Arab. Aku harus belajar bahasa Arab orang zaman dulu. Betul. Bukan bahasa Betul. Jadi Arab sekarang kan belum tentu. Bahkan gua dengar ini, tolong koreksi. Orang Arab sekarang kalau baca Quran belum tentu paham. Karena memang kan ada bahasa yang berkembang. Sama kayak kita pun belajar bahasa Yunani koine. Yunani pada teks aslinya Alkitab gitu yang kita pelajari. Itu baru dari segi bahasa, belum pada segi historikanya, belum pada segi biblikanya, eksegesisnya. Eksegesis itu kita mengerti makna teksnya. Itu eksegesis. Jadi kita mengeluarkan isi makna teks dari apa yang kita baca di teks. Jadi Alkitab itu pada bagian tertentu tidak bisa kita baca as it is secara literal. Yeah. Tetapi harus kita baca, mengerti konteksnya, mengerti makna kata, gramatikanya, dan sebagainya. Makanya adalah sulit ya kalau kemudian mengatakan seakan-akan Mela ini misionaris. Aku gak sepintar itu. Dan aku tidak, maksudnya itu kan lagi-lagi selain butuh cognitive load yang tinggi dan juga lebar gitu. Maksudnya butuh pintar banget dan banyak yang harus pelajari, jadinya lama gitu. Iya, dari segi waktu iya lama, dan mungkin kan teman-teman bisa lihat track ini. Kayaknya dengarnya kan Mela sendiri ngaku nih, lu sendiri ngaku bahwa bisa dicek Kumaila Hakimah. Betul, itu bukan nama samaran. Iya, ini bukan nama samaran. Kumaila Hakimah itu nama lahir aku beneran. Jadi sangat mudah untuk dicek gitu. Iya. Dan memang Mela tidak pernah maksudnya studi lembaga kekristenan dan sebagainya kan. Orang pertama yang orang Kristen serius, ini apa sih aku sebutannya, orang Kristen serius yang pernah aku temui pertama itu Ko Andre. Serius? Maksudnya tuh orang yang bener yang pastor. Oh, oke. Sebelumnya paling kayak di tongkrongan komunitas hobi dan kita nggak pernah ngomongin agama. Ya, gitu. Ya, jadi dan juga teman-teman juga mesti melihat bahwa apa yang Mela lakukan, yang ini menurut pandangan gue sebagai orang Kristen ya, sama sekali tidak ada unsur Kristen-Kristennya kok. Maksudnya tidak ada unsur untuk kemudian memberitakan tentang Yesus atau let's say Isa begitu ya. Bukan juga. Jadi memang kan gue cukup percaya bahwa Mela paham cukup hatam ya soal Quran dan ilmu tafsir. Kelihatan ada bukan cuman tahu hafal doang, tapi lebih daripada itu Mela cukup ngerti banyak hal. Jadi kredibilitasnya tidak pada orang Kristen, agen Kristen yang mau mengobok-obok ajaran orang sih, enggak gitu. Benar. Tapi tadi berarti. Nah, kayaknya orang yang menuduh aku misionaris ini juga kayaknya mereka tidak mengerti misionaris itu apa gitu kayaknya ya. Ya mereka paling kebanyakan akan dengar dari cerita orang.
Oh, Dengar dari cerita bahwa ada gini, sekali lagi ya. Ada satu hal yang mungkin gue perlu tambahkan, bahwa dalam kekristenan itu sendiri kan ada berbagai kultur ya, seperti misalnya, kalau koreksi kalau salah lagi, misalnya Islam itu ada Wahabi, ada Salafi, ada apa, itu kan pendekatan interpretasi. Kalau bahkan dalam Islam ada, sorry kalau misalnya salah melabelkannya Islam, Ahmadiyah, ya, lalu kemudian dari antara ini pun ada Sunni, ada Syiah, gitu kan. Nah, kekristenan pun itu punya warna-warna yang berbeda. Termasuk salah satunya ajaran-ajaran tertentu, misalnya saksi Yehova. Gua sendiri berpendapat bahwa saksi Yehova itu bukan Kristen. Karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena arti Kristen itu kan pengikut Kristus. Tetapi dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dia melihat Yesus Kristus itu sebagai ciptaan dan sebagainya. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu ini yang sangat radikal. Jadi mereka itu menyebarkan agama dengan turun ke daerah-daerah. Bahkan mereka didoktrinasi bahwa mereka berhutang kepada Tuhan, hutang keselamatan, dan cara menebus